Kemudian, apalagi gejalanya? Gejalanya banyak nih. Nah, bisa tanpa gejala. Bisa di kulit merah-merah seperti orang alergi, bisa. Tapi bisa juga nggak tanpa gejala, makanya disebut OTG, orang tanpa gejala. Jadi karena ini virus, obat pastinya pun belum ada, ya. Kalaupun kita kasih obat virusnya, itu kemungkinan sembuhnya nggak 90%, nggak 100%. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya apa? Pencegahan. Nah, masalahnya pencegahan itu sangat ditentukan oleh apa? Kalau kita ingin mencegah terkena infeksi virus COVID. Genetik, faktor keturunan, daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan secara umum. Yang kita sebagai manusia bisa atur, bisa pertahankan adalah daya tahan dan kesehatan umum. Kalau usia, dikatakan orang yang usianya tua sangat rentan kena COVID. Kalaupun kena sangat rentan dia masuk ICU, sangat rentan dia berpulang. Nggak tentu juga. Ternyata ada pasien saya, orang tuanya umur 92 tahun, kena COVID, ya sembuh. Bisa, itu siapa? Ada yang menyembuhkan. Ya, makanya tadi pengantar Dokter Evan itu benar sekali. Serahkan sama yang sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi WHO itu apa sih dalam suasana seperti ini? Yang nomor 1, eat healthy. Makan yang sehat itu yang nomor 1. Hindari gula dan alkohol. Ingat. Dan saya merangkum dari banyak perpustakaan. Dikatakan kalau Anda sistem imun mau bagus, hindari apa? Gula dan lemak jahat. Itu. 2, intinya sebenarnya itu. Jenis makanannya nanti akan saya uraikan. Bahkan ingat gak dulu waktu pertama kali ada COVID, ini alkohol sempat naik tren. Karena dipikir katanya kalau peminum itu nggak bisa kena COVID. Karena virusnya di tenggorokan itu mati sama si whisky. Jadi banyaklah anak-anak muda minum alkohol. Sebenarnya tidak. Lihat rekomendasi WHO. Hindari alkohol. Berhenti merokok. Olahraga teratur. Nanti olahraga saya akan jelaskan yang bagus seperti apa. Dan mental health. Kesehatan mental. Kesehatan mental nanti juga kita akan lihat. Nah, tujuannya ini rekomendasi WHO apa? Meningkatkan sistem imun. Itu. Jadi, kalau kita ingin mengendalikan proses peradangan kebakaran ini, seperti branwir ini, apa yang harus dilakukan? Ngatur makan. Makannya harus tinggi yang disebut anti peradangan, anti inflamasi, anti kebakaran. Apa? Contohnya omega 3 yang ada di ikan, di salmon, di flaxseed, antioksidan, vitamin dan mineral. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat ya. Nah, pemerintah Indonesia sekarang rekomendasinya, kalau dulu dibilangnya 3M. 3M itu apa? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sekarang mengingat ada mutasi dari virus, mutasi sekarang ada alfa, beta, delta, lambda, ya. Itu ternyata virus begitu menular ke orang, dia bisa bermutasi. Rekomendasi pemerintah 6M. Apa? Pertama saya beri warna merah. Masker jangan pernah lepas. Ya, kecuali kayak saya bicara di dalam kamar ini, saya lepas masker. Tapi kalau Anda di kantor, di ruangan, jangan pernah lepas. Bahkan rekomendasinya sekarang apa? Double masker. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan
menghindari makan bersama. Kecuali dengan keluarga yang kita kenal, kita yakin dia bersih. Saya sempat satu hari pasien saya ternyata positif COVID. Dan saya dalam berpraktek mengandalkan konsultasi, bicara. Satu pasien, kalau pasien baru saya bisa 45 menit sampai 1 jam. Saya menjelaskan semua. Berarti apa? Saya ngomong. Pasien saya juga ngomong. Walaupun ruang praktek saya jaga untuk agar tidak tertular. Saya double masker, saya pakai face shield. Perlengkapan di ruang praktek saya banyak. Pasien yang masuk juga double masker. Sore itu dia ngomong sama saya sekitar 45 menit. Besok paginya dia telepon ke saya. Dokter, saya di rumah sakit. Loh, kenapa? Saya positif. Dokter hati-hati. Untung pasiennya baik ngasih tahu. Bayangkan, kaget kan? Saya sampai pulang ke rumah. Saya nggak berani makan sama anak sama istri. Saya bilang, saya langsung isolasi ke kamar atas. Makan. Saya nggak berani gabung, saya minta dikirim. Kenapa? Karena makan saja bisa menularkan. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu hati-hati. Sekarang jangan pernah bisnis apa makan dengan klien atau siapa. Jangan. Kecuali orang rumah yang yakin bersih. Kemudian yang pemerintah lakukan adalah 3T. Tes, treatment, pengobatan, tracing. Dan untuk sistem imun, vaksinasi. Jadi kita sebagai masyarakat di sini 6M. Kemudian kita juga harus vaksinasi. Itu meningkatkan sistem imun. Nah, untuk pencegahan yang penting tadi kan saya bilang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh bisa ditingkatkan dengan vaksinasi dan pola hidup. Pola hidup itu bagaimana? Yang saya selalu katakan, pola hidup sehat dan bugar. Tapi nanti untuk sistem imun ada penekanannya, ada stressingnya. Hidup sehat dan bugar itu 5S. Makan yang sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, dan lingkungan harus sehat. Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini merupakan paket. Kalau Anda ingin meningkatkan sistem imun, ke-5S ini harus dilakukan. Makan sehat dulu. Saya selalu bicara dengan 4J supaya gampang diingat. Ingat ya, jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Kita lihat satu persatu. Jumlah harus seimbang. Artinya apa? Anda nggak boleh makan kebanyakan. Sementara Anda malas bergerak, harus seimbang. Kalau tidak, makan kebanyakan akan terjadi obesitas. Tapi makan kesedikitan jadi kekurusan. Ini juga sistem imunnya nggak beres. Orang yang gemuk jangan dianggap daya tahannya lebih kuat dibanding orang yang berat badannya ideal. Orang yang obes itu ternyata WHO juga mengatakan obesitas dapat meningkatkan 7 kali lipat resiko terjangkit COVID-19 yang parah. Anda kalau lihat di WA group, saya di WA group lagi bulan Juli kemarin, hampir tiap hari ada saja yang meninggal. Kalau dilihat fotonya, baik itu yang saya kenal atau saya tidak kenal, hampir sebagian besar kegemukan. Teman saya kuliah, ada beberapa orang kena COVID meninggal. Dia gemuk. Hati-hati yang kegemukan. Makanya saya kalau ketemu Dokter Evan selalu ngomong, Dok hati-hati, perut kecilin. Saya selalu bilang gitu. Karena dia sahabat karib saya.
Ya. Nah, jadi obesitas merupakan risiko tinggi kena COVID dan risiko COVID-nya jadi parah. Jumlah, makan jangan kelebihan. Jadwal, makan 3 kali porsi besar dan 2 atau 3 kali selingan. Kalau yang biasa nggak selingan, ya udah makannya 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Jenis, J yang ketiga. Bagaimana jenis? Lihat, jenis balance, seimbang. Harus diingat, lemak dipilih lemak yang sehat, lemak yang jahat dikurangi. Gula dikurangi. Minum jangan lupa 8 gelas sehari minimal. Ya, sekarang ini gambaran gampangnya. Piringnya dibagi 2. Bahkan bukan setengah lagi nih. Ini karbohidrat. Makanannya karbohidrat yang sehat semua. Yang tinggi serat. Dan sayur dan buah. Lihat tuh. Hampir setengah lebih ini adalah makanan sehat yang tinggi serat. Sumber protein ini 1/4-nya. Sumber lemak lebih sedikit lagi. Ya, ini protein yang sehat semua. Ikan, putih telur, ayam. Maaf, ini sosis tidak sehat, tidak boleh. Ya. Nah, jadi makan yang sehat itu adalah makanan sumber karbohidratnya yang tinggi serat. Dan tadi saya katakan apa? Gula harus dihindari. Nah, makanan yang kayak gini bagaimana menurut Anda? Ini enak kan? Ya, boleh gak sih buat dalam kondisi pandemi seperti ini? Tidak. Yang beginian dihindari, es krim, donat yang manis, kemudian kentang goreng, fried chicken, tidak boleh, sirup tidak boleh, sosis tidak boleh. Ini semua menurunkan sistem imun Anda. Nah, sekarang jenis, kita lihat karbohidrat. Karbohidrat itu ada yang kompleks, ada yang sederhana. Yang sederhana nih, yang gak ada serat. Sirup, susu kental manis, minuman boba, hati-hati boba. Saya selalu pesan ke anak-anak saya, jangan minum boba. Apalagi dalam suasana sistem imun kita harus kuat. Tapi pilih karbohidrat kompleks yang tinggi serat. Lihat, roti gandum, gandum, kemudian sereal, kemudian kentang, tapi kentang dimakan sama kulitnya. Ya, karena kulitlah serat menjadi kompleks. Karbohidrat kompleks itu diserapnya lebih lambat. Nah, yang nggak boleh nih, yang bawah. Yang nggak boleh. Yang karbohidrat sederhana, yang bisa meningkatkan gula darah naik secara cepat. Dan kalau gula darah naik secara cepat dan masuknya berlebihan, apa yang terjadi? Sistem imun Anda akan turun. Nah, sumber karbohidrat yang bagus buah dan sayur, ya, dia sebagai sumber antioksidan dan sumber serat. Tapi makan buahnya harus 6 porsi buah, 6 macam, 6 warna. Ya, warna-warni itu penting karena dia bersifat antioksidan. Antioksidan di awal tadi yang saya jelaskan memadamkan api kebakaran dari COVID harus makanan tinggi antioksidan. Adanya di mana? Zat warna buah. Jadi makan buah tuh ganti bermacam-macam. Ada yang warna hitam, warna merah, warna putih, ya, beragam. Sayur, 3 porsi sayur, warna-warni juga. Makannya ada kangkung, ada bayam, ada lettuce, ada kale, macam-macam. Harus. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan bahan makanan itu sehat semua, tapi kandungan zat gizinya tidak sama. Berbeda. Jadi bermacam-macam tujuannya, kita harus saling melengkapi. Lemak. Lemak ada 2 jenis. Lemak juga.
Ada lemak yang baik, ada lemak yang jahat. Lemak jahat, lemak yang jenuh, yang seperti ini. Creamer, kemudian keju yang tinggi lemak, kemudian lemak jahat ini yang digoreng, lemak trans, ya, seperti donat, fried chicken yang kalau digoreng deep fried minyaknya banyak. Belum lagi Anda yang hobi makan gorengan di pinggir jalan yang minyaknya hitam. Itu semua lemak jahat. Lemak jahat itu menurunkan sistem imunitas kita. Tapi kalau Anda makan yang lemak sehat, olive oil, omega 9, asam lemak omega 9 ada yang di alpukat, tapi makan alpukat jangan dicampur susu, dicampur coklat, di blender, diserot, enak. Bukan begitu. Makan dagingnya saja dikerok sampai kulitnya berbunyi. Krek, krek, krek. Kenapa? Supaya seratnya ikut masuk. Serat itu bagus. Kacang-kacangan, ikan salmon. Itu sehat. Lemak tak jenuh yang sehat. Itu jumlahnya sekitar 20-25%. Karbohidrat 45-65%. Nah, jenis bahan makanan berikutnya protein. Proteinnya 10-20%. Ini penting. Jangan pernah Anda makannya hanya makan nasi, karbohidrat. Ya dok, nasinya nasi merah. Saya makan nasi merah dengan sayur saja. Hati-hati. Protein penting buat sistem imun. Ada ikan, ada ayam, ada putih telur. Ini semua sumber protein. Ada susu, tapi kalau susunya low fat dan non fat, skim milk. Atau saya seringkali dikonsul kalau pasien saya kena COVID, saya bilang beli whey protein. Whey protein itu protein, susu protein yang di kaleng besar-besar buat bodybuilder. Itu sebenarnya protein yang terbaik. Bagus buat meningkatkan sistem imun. Protein nabati apa? Dari susu kedelai, susu almond, kacang-kacangan. Ini sehat tapi jangan digoreng. Jadi karbohidrat, lemak, dan protein harus cukup. Protein hewani bagusnya susunan asam amino esensialnya lengkap. Asam amino esensial apa gunanya? Untuk membentuk sel. Untuk membangun sel tubuh. Termasuk sel dari sistem imun. Jadi jenis yang begini, daging yang berlemak, ayam dengan kulitnya yang tebal seperti ini nggak boleh. Kalau mau makan daging ya yang merah, yang lean. Ayam ya nggak ada kulitnya, nggak ada lemaknya. Kemudian untuk sistem imun, tadi saya katakan, 2 yang penting, lemak jahat dan gula. Ini semua tidak boleh. Berusahalah dalam suasana seperti ini. Jangan terlalu suka yang manis-manis. Manis itu berbahaya. Ya. Nah, jurus masak J keempat. Yang dianjurkan pokoknya tidak digoreng. Apalagi deep fried. Kukus, rebus, pepes, panggang, dan dibuat sup. Kalau mau numis, boleh. Tapi minyakin belakangan. Ambil teflon. Wajan tanpa minyak, kasih air dikit, krecek-krecek panas, bawang putih dikeprek, masukkan, sayur masukkan, bumbu bebas. Ingat ya, macam-macam bumbu justru menyehatkan. Setelah setengah layu, angkat taruh piring. Kalau mau ada rasa minyak, dressing pakai olive oil. Jadi 4J, jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Sekarang ini lagi heboh nih. Nyari vitamin susah. Benar gak sih suplementasi? Kita makan vitamin yang beragam. Suplementasi itu menambahkan ekstra bahan makanan tertentu untuk punya target kita mau apa? Kesehatan optimal. Salah satunya adalah optimalkan sistem imun. Tapi pertanyaannya,
Benar gak sih dari berbagai penelitian? Ternyata benar memang. Jadi ya, optimal nutritional status untuk sistem imun adalah penting untuk menangkal infeksi virus. Nah, nutritional status itu harus dibantu dengan asupan vitamin, mineral, suplemen. Vitaminnya apa saja? Nih, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sebagainya. Bahkan herbal saya masukkan. Kemudian probiotik. Koenzim Q10 ini tidak saya bahas semua. Tapi yang saya bahas yang lagi heboh sekali vitamin C. Benar gak sih? Benar, kalau Anda tidak bisa makan makanan yang mengandung vitamin C tinggi seperti yang ada di sini, buah dan sayur, ya, harus suplemen. Nah, kalau makan buah dan sayur yang paling tinggi vitamin C-nya apa? Dari gambar ini. Nih, ternyata jambu klutuk yang merah. Bahkan di FKUI ada penelitiannya. Ternyata orang yang diberikan jus atau blender buah jambu klutuk, berarti sekali minum dia bisa 4-5 buah. Itu perbaikan waktu dia terkena COVID lebih cepat. Jadi ini bagus sekali. Kandungan vitamin C-nya tinggi. Ya. Nah, vitamin D. Ini juga heboh nih. Ya. Vitamin D dari makanan yang paling banyak apa? Dari hewan. Dari ikan apa? Ikan tuna, ikan salmon. Ini yang paling tinggi vitamin D-nya. Kalau tumbuhan dari apa? Dari jamur. Tapi sayangnya vitamin D itu bukan hanya kita makan harus banyak. Kita harus juga berjemur untuk mengaktifkan vitamin D, sumber vitamin D yang ada di kulit. Tapi menariknya, vitamin D ini mengalami tahapan proses yang panjang supaya dia menjadi vitamin D yang aktif. Yang aktif nih, yang kalsitriol, vitamin D3. Dia ada tahapan di mana di hati kita dihidroksilasi. Kemudian di ginjal kita mengalami proses juga. Metabolisme. Jadi ada tahapannya. Kalau genetik kita, di liver kita, di hati kita atau di ginjal kita mengalami gangguan, ada vitamin D3 aktif kita rendah. Yang menarik, negara kita dikatakan negara di Khatulistiwa. Negara yang terpapar matahari banyak, tapi ternyata penelitiannya 90% orang Indonesia kekurangan vitamin D. Gak percaya kan? Dok, saya sudah berjemur, tapi kok vitamin D saya rendah? Karena apa? Berjemurnya salah. Berjemur itu hubungannya dengan UVB. Ultraviolet B yang meningkatkan, ya, yang vitamin D diaktifkan dari bawah kulit akan turun ke hati, terus dibawa ke ginjal untuk diproses menjadi vitamin D aktif. Itu pertanyaannya UVB-nya di mana? Ternyata yang UVB kadarnya itu kriterianya di 6 dan 7. Ya, itu UVB-nya high. Itu sekitar jam berapa? Jam 9. Jadi kalau Anda mau berjemur, apakah seperti ini? Ini orang bule biasanya punggungnya terkena sinar matahari, pahanya dari paha atas sampai telapak kaki, lengan atas sampai ujung tangan berjemur. Benar gak? Salah. Gak perlu, malah gosong badan Anda, malah terjadi kanker kulit. Berjemur tuh cukup, lengan Anda sebenarnya cukup dari siku ke telapak tangan dan dari lutut ke telapak kaki. Berapa lama berjemurnya? Jam berapa? Rekomendasi dari Satgas COVID dan Perhimpunan Dokter Kulit itu jam 9. Kadar UVB indeksnya 5-6. Selama cukup 5-15 menit seminggu. Apakah tiap hari? Enggak.
Cukup 2-3 kali seminggu. Muka jaga, hindari. Nanti Anda kena flek semua. Jadi jelek, penampilannya nggak menarik. Ya. Nah, cukup 5-15 menit. Maksudnya apa? Orang yang kulitnya putih cukup 5 menit. Orang yang kulitnya agak coklat 15 menit. Kalau negro hitam harus setengah jam. Kenapa? Pigmen kulit menghalangi sinar matahari. Nah, herbal. Herbal yang bagus apa sih yang terbukti terhadap sistem imun? Temulawak, ya, kunyit, dan jahe. Itu ternyata 3 macam ini harus ada kalau Anda mau minum dari herbal supaya sistem imun terjaga. Dan terbukti penelitiannya ada mengatakan dia berefek antioksidan dan berefek menangkal proses inflamasi peradangan. Probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Kita makan, dia akan lewat masuk ke usus besar. Ternyata ini penting sekali. Probiotik itu menjaga bakteri ekologi di usus kita. Itu banyak bakteri baik. Bakteri jahatnya dibunuh oleh si bakteri baik. Kenapa? Buat apa bakteri baik itu kita harus perbanyak? Agar sistem imun yang ada di dinding usus kita itu aktif. Ternyata 80% sistem imun adanya di dinding usus kita. Tapi bakterinya juga nggak sembarangan. Bakteri tertentu yang akan berefek nih yang warnanya merah. Ini bakteri-bakteri baik apa? Lactobacillus, Bifidobacteria, ya. Ini semua adalah bakteri-bakteri baik. Dan Bacteroides, ini semua bakteri baik. Yang lain bakteri yang jahat yang menimbulkan efek-efek yang jelek. Itu yang dibunuh oleh probiotik. Probiotik itu punya lihat stimulasi sistem imun. Jadi kalau Anda yang terbiasa makan probiotik itu bagus sekali buat daya tahan tubuh. Sumber probiotik di mana? Yogurt. Tapi jangan beli yogurt yang gulanya tinggi. Yang terbuat dari susu yang full cream. Keju, kefir, susu fermentasi. Fermentasi kedelai apa? Tempe, miso. Nah, yang suka kimchi, ini juga bakteri baik. Ya, kalau nggak bisa dari bahan alami, ya makan suplemen probiotik. Ya, berpikir sehat, jangan mudah stres. Tadi Dokter Evan sudah katakan, serahkan yang kepada yang di atas. Tuh, berdoa. Jangan lupa kita harus selalu berdoa. Serahkan semua Tuhan yang ngatur. Gak perlu khawatir. Saya terharu ada satu penginjil yang anak muda. Siapa ya namanya saya lupa. Waktu dia terkena COVID. Dia meninggal. Dia gak pernah khawatir. Dia bilang apa? Semua keluarga saya pulang ke rumah Bapak. Pasti ada yang ngatur. Ada yang ngurus. Nah, itu poin penting. Saya sebagai manusia kadang saya juga khawatir. Saya belum siap untuk dipanggil. Karena apa? Karena keluarga. Bagaimana nanti dia hidupnya? Iya kan? Tapi sebenarnya nggak boleh begitu. Kita harus percaya, kita berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Nah, istirahat harus sehat. Istirahat sehat itu bagaimana? Tidur minimal 7 jam. Kalau yang sudah di atas 60, 6 jam cukup. Karena daya tahan tubuh juga ditentukan oleh tidur. Tidur jangan pakai obat tidur. Anda harus latih tidur secara alamiah. Ya. Nah, aktivitas sehat olahraga. Ini penting nih. Ada orang dalam suasana pandemi begini, olahraga gila-gilaan. Olahraga sampai 1,5 jam. Atau dia masih suka lari 10 kilometer. Tidak boleh. Ternyata olahraga lebih dari 15 menit
akan mulai timbul efek samping. Pelepasan radikal bebas akan berlebihan. Radikal bebas itu atom yang merusak sel tubuh kita. Sistem imun juga akan dirusak. Jadi olahraga ringan, gak perlu lama-lama. Dari gambar ini pilihannya, ini cukup jalan cepat, bukan lari. Ya, bersepeda boleh, tapi jangan ngebut. Jangan main tanjakan, jangan berjam-jam. Yang repot nih banyak grup-grup sepeda. Main sepeda, setelah jalan 10 kilo berhenti, makan nasi uduk, makan gorengan. Itu percuma saja. Jadi jangan olahraga lari sampai seperti ini, mejen-mejen berlebihan. Ini jelek buat sistem imun. Olahraga jangan berlebihan. Dan tadi juga rekomendasi WHO apa? Lingkungan harus sehat, berhenti merokok. No smoking. Ya, jadi kesimpulannya kita harus bertahan terhadap COVID ini. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk keluarga. Lakukan yang namanya 6M. Memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari makan bersama orang tidak dikenal kita. Ya, itu penting 6M. Dan untuk sistem imun kita, hidup sehat 5M. Makan sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, olahraga tidak perlu terlalu berat. Ringan-ringan saja, 15 menit sampai 30 menit. Kemudian S yang terakhir, lingkungan harus sehat. Dan bicara makan, ingat musuhnya terhadap sistem imun ada 2. Gula dan lemak jahat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita pasti menang kalau kita melakukan 6M, 5S, dan suntik vaksin. Terima kasih. Ini menarik sekali. Semua pasien saya juga nanyanya gitu. Dok, boleh nggak diganti pakai pemanis? Saya sebagai dokter gizi selalu bilang, ya, yang saya berikan ke Anda dan saya sharing buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian adalah merubah pola hidup. Makanya di judulnya tadi saya katakan, pola hidup sehat dan bugar. Ngebentuk pola hidup itu apa? Melupakan sesuatu yang tidak sehat. Tidak sehat apa? Rasa manis. Gula. Jadi kalau saya ditanya, dok boleh gak pakai pemanis? Pemanis kan gak ada kalorinya. Iya, 0 kalori. Tapi rasa manisnya di mulut, Anda gak akan pernah lupa. Kalau Anda tidak lupa, satu saat Anda akan ngambil gula juga. Jadi buat saya, lupakan rasa manis. Dapetin itu dulu. Kalau sudah lupa sama rasa manis, begitu Anda disuguh teh manis, di mulut tidak enak. Di perut jadi seperti saya. Saya kalau bertamu ke rumah orang sebelum pandemi, kalau diberikan teh manis, saya nggak minum. Karena begitu saya cegluk, rasanya nggak enak di mulut dan di perut. Kalau udah dapat itu, Anda berhasil melakukan diet menghindari jahatnya gula. Tapi kalau Anda ganti pemanis, tuh mulut gak pernah lupa sama rasa manis, tetap aja makan yang manis. Ya kan? Walaupun kalorinya 0. Yang Anda sebut itu bakteri baik, benar. Itu Lactobacillus sirota. Jadi dari Jepang penemunya. Ya, itu bakteri baik. Ya, buat anak-anak bagus. Buat yang sehat bagus, tapi hati-hati buat yang diabetes. Kenapa? Karena dia mengandung gula. Baca, gulanya berapa gram. Itu mengandung gula. Nggak bagusnya karena gulanya. Ya, jadi kalau saya
buat pasien-pasien yang kegemukan, buat pasien yang kena diabetes, saya tidak anjurkan pakai produk yang Anda sebut. Saya tidak mau sebut mereknya, ya, karena sebagai dokter nggak boleh. Belum lagi kalau saya sebut nanti endorser, mestinya ada fee-nya tuh. Nggak bercanda. Jadi Yakult itu baik, ya, si merek itu kelepasan betul, Regina keluar juga ngomong, ya. Jadi itu bagus bakterinya, memang bakteri yang tapi satu ingat, kalau beli merek itu jangan sembarangan tempat. Jangan beli di toko di warung pinggir jalan yang nggak punya freezer. Lihat, kalau Anda ke supermarket itu ditaruhnya di tempat dingin. Terus kalau Anda sudah beli dari supermarket, jangan ditaruh di mobil. Anda masih belanja lagi ke sini, ke sono. Mobil diparkir, kena matahari, panas, mati bakterinya. Kalau mati bakterinya, yang dimakan apa? Yang dimakan itu bangkainya si bakteri baik. Memang penelitiannya, walaupun kita makan bangkainya, masih punya respon terhadap ekologi usus. Ekologi itu lingkungan. Tapi kegunaannya udah boleh dikata hampir hilang. Jadi bicara mengkonsumsi probiotik ada syarat-syarat tertentunya. Kalau Anda ingin dari makanan seperti yogurt, itu harus dia dalam suasana dingin. Kita belanja harus segera pulang untuk segera disimpan di kulkas. Jangan di freezer. Ya, hanya di kulkas saja. Ada syarat-syaratnya dan dikeluarin langsung diminum, dimakan. Jangan dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama. Ya. Yogurtnya yang sugar free, bebas gula. Dan yogurtnya bebas lemak. Dibuat dari susu non-fat. Itu yang paling bagus. Dulu ada di tempat-tempat di mall itu ada satu jenis yang yogurt yang sudah didinginkan, biasanya di blender dulu. Kalau kita mau pesan itu bagus, dia itu ada pilihan, ada yogurt yang biasa, ada yogurt yang bebas gula, ada yang yogurt bebas gula, bebas lemak. Itu yang bagus. Anda beli bebas gula, bebas lemak. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Ternyata nggak laku. Orang kita masih senang yang banyak itu loh, yang rasanya manis, yang dibuatnya dari susu full cream, yang seperti itu, yang laku. Jadi sekarang Anda bisa beli kemasan-kemasan di mall atau supermarket, pilih baca yang gulanya hanya 2 gram. Jadi itu udah sedikit sekali. Yang susunya low fat, itu udah bagus, nggak perlu yang non fat dah. Kita nyari yang susu non fat udah susah sekarang. Yang paling bagus bikin sendiri. Gitu. Karena musuhnya sistem imun apa? Lemak jahat dan gula. Itu kalau kita bicara ingin menjaga imunitas kita, yogurtnya yang tanpa gula, tanpa lemak. Kalau bisa dapat itu. Makan buah sebelum sesudah makan sama saja. Kecuali buat orang yang obes. Yang obes kan mengurangi makan. Sebelum makan, makan buah. Kan saya bilang, buah itu tinggi serat, memberikan rasa kenyang. Ya, jadi sebelum makan, buat orang obesitas, kegemukan, makan buah dulu. Habis itu minum air, di lambung mengembang tuh. Jadi waktu makan Anda nggak kalap, nggak kebanyakan makannya. Nah, apakah harus 6 macam, 6 warna? Saya bilang, ya, buat sistem imun harus. Bahkan ada tambahan nih Regina. Buat orang-orang yang seumuran saya, ya di bawah saya seperti Dokter Evan, kalau mau awet muda, makan buah sehari
10 porsi, 10 macam, 10 warna. Itu punya efek anti-aging, anti penuaan. Kulit Anda akan tetap kinclong. 10. Ya, jadi 6 itu harus. Kenapa? Satu warna buah, merah, kuning, hijau, hitam, ungu, putih, itu punya efek antioksidan kuat. Antioksidan itu menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu atom yang merusak sel tubuh kita, merusak pembuluh darah kita. Pada wanita yang ditakuti apa? Merusak kolagen kulit. Muka Anda tidak bright, timbullah flek-flek, timbullah keluhan-keluhan. Itu kenapa? Karena efek antioksidan. Efek radikal bebas yang bisa ditangkal oleh antioksidan. Antioksidan itu adanya di zat warna buah. Radikal bebas itu atom yang bersifat reaktif, yang punya efek ngerusak sel tubuh kita, merusak terutama kulit kolagen kita, dan merusak dinding pembuluh darah kita. Kenapa sih orang kena serangan jantung? Sebenarnya berawal dari pembuluh darahnya yang dirusak dulu oleh radikal bebas. Seperti tembok diketrik. Kalau mau nempel semen renovasi tembok, kan dipecah, diketrik. Itu sama, radikal bebas ngetrik pembuluh darah, luka. Waktu dia luka, kolesterol lewat nempel. Coba kalau pembuluh darahnya utuh, tidak dirusak oleh radikal bebas, kolesterol lewat ya lewat saja, nggak akan nempel. Makanya perbanyak asupan antioksidan. Antioksidan itu yang menangkal si radikal bebas. Kulitnya Regina mau tetap kinclong, tetap cerah, makan antioksidan yang banyak. Antioksidan adanya di mana? Di buah dan sayur. Ya, siapa tuh yang nanya? Itu bagus sekali. Biji pepaya warnanya apa? Hitam. Hitam itu apa? Punya efek zat warna buah. Zat warna hitam. Zat warna hitam punya efek apa? Antioksidan kuat. Di samping di dalam biji tinggi apa? Vitamin E. Jadi makan pepaya benar sekali Ibu Gembala. Makan dengan bijinya. Jangan takut nanti keluar biji. Waktu buang air besar nggak usah takut. Hancur di dalam. Dan jangan takut lagi nanti tumbuh pepaya di tubuh kita. Enggak. Pokoknya itu makanlah dengan bijinya. Rasanya rada pahit. Karena saya setiap makan pepaya selalu minta bijinya sama istri saya. Tiap malam saya makan pepaya. Buat besok buang air besar. Padahal saya pagi sudah 10 porsi, 10 macam, 10 warna buah. Kenapa? Karena saya nggak mau kelihatan tua juga. Gitu. Jus, campuran buat sayur. Jus boleh. Tapi satu. Ada perbedaan antara jus dengan blender dan makan buah utuh. Jus itu hanya sari buah. Cairan, vitamin, mineral, seratnya tidak ikut. Nah, sementara kita butuh juga yang namanya serat. Tadi kan saya cerita, karbohidrat kompleks itu bahan makanan yang tinggi serat. Sampai saya bilang, makan kentang saja harus dengan kulitnya. Karena di kulit itu tinggi serat. Nah, kalau makan buah nggak bisa ngunyah atau nggak keburu ngunyah, seperti saya bilang, pagi saya makan 10 porsi, 10 macam, 10 warna. Mau praktek, berangkat saya itu gelasnya kan gede, 10. Kalau saya blender, gelasnya besar. Kalau saya makan 10 buah, mana keburu nih ngunyah. Iya kan? Keburu kenyang, iya. Terpaksa saya minta istri di blender, bukan di jus. Kalau di jus hanya sari buah, seratnya nggak masuk. Yang kita masuk dari jus itu vitamin, cairan, dan zat warna buah. Serat
penting, terutama buat yang usia sudah di atas 30-40 tahun. Tapi remaja juga sebenarnya serat itu penting, karena dengan serat akan menjaga ekologi usus satu, kesehatan usus kita. Probiotik kita tumbuh karena makanan probiotik itu serat. Kemudian dengan serat, asupan gula dan asupan lemak diganggu. Sehingga Anda makan lemak 100 gram, yang diserap nggak 100 gram. Anda makan yang lemak jahat akan sebagian terikat oleh serat, dia akan dibuang. Diganggu penyerapannya. Jadi serat itu penting. Jadi kalau makan buah dan sayur, itu jangan selalu di jus. Harus selalu ada seratnya. Kalau Anda sudah kekenyangan, ya oke lah minum jus. Tapi jangan terlalu sering. Dan ingat ya, kalau ngejus, ngeblender harus dalam waktu setengah sampai 1 jam harus habis. Kalau lewat, vitamin mineralnya akan teroksidasi, terbuang. Yang Anda makan, yang Anda minum, itu hanya ampas. Jadi jangan pernah pagi-pagi bikin jus buah atau blender buah, taruh dulu di kulkas. Ntar sore, ntar malam pulang kerja, minum kan enak tuh dingin. Jangan, karena begitu ditaruh, itu sudah terbuang semua vitamin antioksidannya. Yang Anda minum itu tinggal ampas, sampah. Ya, jadi harus segera dihabiskan. Kalau dikunyah, keuntungannya enzim-enzim di mulut akan membantu proses pencernaan. Oh, itu sama aja Anda bohong. Sama aja Anda itu semua jus yang di botol, yang udah jadi itu ada kandungan gulanya. Hati-hati. Tapi mungkin sekarang ada jus yang murni, yang dari buah. Benar-benar dari buah tanpa ditambahin gula. Tapi itu harus segera habis. Segera diminum. Ya. Beda dong. Kan kalau di jus, keluar airnya. Ampasnya pisah. Kalau di blender, kok. Sama ampasnya, sama kulitnya di blender. Itu diminum. Yang bagus itu. Kalau di kan cuma sari buah, cuma sat warnanya, vitaminnya keluar. Tapi seratnya nggak dapet. Itu yang kurang bagus. Bagus sekali cabai. Kenapa? Karena di cabai itu mengandung antioksidan penangkal radikal bebas yang namanya apa? Yang namanya kapsaisin. Kapsaisin itu sangat kuat sebagai antioksidan satu. Ya. Kedua, zat warna cabai. Ada cabai hijau, ada cabai merah. Itu zat warna. Itu antioksidan juga. Dan ada satu penelitian lagi yang menarik. Orang suka salah. Katanya kalau orang doyan cabai, doyan sambal biasanya kegemukan, makannya jadi banyak. Ternyata negara yang konsumsi cabainya tinggi, cabai loh, bukan bikin sambal goreng atau sambal rica, bukan, digado cabainya. Itu penduduknya rata-rata rambing, jarang yang gemuk. Jadi ternyata kapsaisin itu punya efek juga meningkatkan pembakaran lemak. Jadi kalau mau langsing, sering-sering ngegado cabai rawit dikeletus, kamu langsing. Cabai itu sehat. Tuh jempol saya kelihatan nggak? Betul. Bawang putih yang tunggal. Itu bagus sekali. Mengandung apa? Mengandung yang namanya allicin. Allicin itu punya efek apa? Anti kanker, karena dia punya efek antioksidan. Kemudian anti kolesterol, meningkatkan sistem imun, menyehatkan, menangkal radikal bebas, antioksidan. Itu bawang tunggal yang
Makanya yang bagus itu makanlah bawang putih tunggal setiap hari. Tapi setiap hari loh. Karena ini dari bahan makanan, bukan suplemen. Ya, kalau dari bahan makanan itu Anda harus makan teratur. Ya, makan bawang putih tunggal. Yang paling bagus tidak dikeprek. Dikeprek tahu kan? Glek gitu. Langsung dikunyah, ditelan. Tapi hati-hati. Saya setiap kali saya ngomong, saya menerapkan dalam kehidupan saya. Bawang putih tunggal kalau yang tidak diapa-apakan, dimakan, terus terang kalau saya nggak tahan. Panasnya kelojotan mulut saya bisa. Pedas. Jadi salah satu jalan dibakar. Habis dibakar langsung saya makan. Itu berkurang rasa pedasnya. Tapi memang kalau dibakar antioksidannya ada yang terbuang. Oh, bawang putih tunggal sehari 2 siung atau 3 siung sehari cukup. 3 siung buat sistem imun bagus sekali. Ingat juga herbal jahe, kunyit ya. Itu. Dan satu, kalau Anda senang minum kunyit herbal, campurkan dengan lada hitam. Tahu lada hitam? Campurkan. Kenapa? Karena penyerapannya akan lebih baik si kunyit itu di usus kita kalau bercampur dengan lada hitam. Dan satu lagi, campurkan dengan minyak. Minyak yang sehat. Apa? Olive oil. Extra virgin yang cold press. Kenapa? Karena di wasat warna kuning itu mengandung yang namanya beta karotin. Beta karotin itu golongan vitamin A yang penyerapannya harus ada minyak, harus ada lemak. Jadi yang hobi minum empon-empon kunyit, campur lada hitam, dicampur dengan minyak olive oil, minyak yang sehat.